kita pelajari, misalnya mengenal tari-tarian Nusantara Indonesia, misalnya tari saman, apa aja yang dipelajari, misalnya level geraknya, kemudian pola lantai tariannya, nanti akan kita pelajari. Kemudian masuk ke seni musik. Nah, kalau seni musik ini adalah seni mempelajari tentang cara memainkan musik dan juga termasuk lagu-lagu daerah, misalnya teknik bernyanyi, kemudian cara memainkan alat musik. Kemudian kita masuk ke yang kelima adalah seni teater. Nah, seni teater ini adalah seni yang dipentaskan atau dipertontonkan di depan orang banyak. Nah, dalam seni teater ini apa-apa yang kita pelajari, misalnya langkah-langkah dalam menulis naskah drama, kemudian cara pementasan drama. Nah, itu kita pelajari keempat ini, seni rupa, seni tari, seni musik. Seni teater ini kita pelajari di dalam pelajaran kita, yaitu seni budaya. Nah, kemudian lanjut. Nah, pengertian seni budaya. Apa itu seni budaya? Yaitu yang pertama adalah seni budaya adalah ilmu yang mempelajari tentang menggambar, mengukir, tarian, tentang musik, termasuk lagu daerah dan cara memainkannya. Kemudian teater, khususnya tentang berkaitan dengan kebudayaan Indonesia, baik dia lagu daerah, tarian daerah, cerita rakyat yang dipentaskan dalam seni teater, dan menggambar, baik dia menggambar dalam bentuk 2 dimensi dan dalam bentuk 3 dimensi. Kalau dia dalam bentuk 2 dimensi yaitu menggambar, dalam bentuk 3 dimensi yaitu mengukir. Kemudian dan kita lanjut. Pada bab pertama ini adalah materinya tentang seni rupa, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian apa itu flora, apa itu fauna, apa itu alam benda. Nah, flora adalah berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan, fauna berbagai macam jenis hewan atau binatang, alam benda atau benda adalah objek yang ada di sekitar kita. Nah, jadi menggambar flora adalah menggambar berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan, contohnya menggambar pohon kelapa, menggambar bunga mawar, dan jenis tanaman-tanaman lainnya. Kemudian masuk kita yang kedua adalah menggambar fauna. Menggambar fauna adalah menggambar berbagai macam jenis hewan. Contohnya kita menggambar kucing, gajah, dan hewan-hewan yang lainnya. Kemudian masuk kita ke poin yang ketiga adalah menggambar alam benda. Menggambar berbagai macam jenis objek yang ada di sekitar kita, baik itu pemandangan seperti sawah, pantai, dan lain-lain. Dan lain-lain itu bisa pegunungan, bisa tentang wisata-wisata alam yang pernah kita lewati, bisa kita gambarkan, kita tuangkan ke dalam objek gambar. Kemudian ataupun objek-objek yang ada di sekitar kita, misalnya objek meja, papan tulis, kursi, dan lain-lain. Kemudian masuk kita komposisi dalam menggambar. Nah, di dalam menggambar itu ada 2 komposisi. Yang pertama ada namanya komposisi simetris. Komposisi simetris adalah komposisi yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek bagian kiri gambar. Kemudian masuk yang kedua. Nah, kebalikan dari simetris adalah asimetris. Adalah komposisi yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip bagian kiri gambar. Contohnya nih, gambar ini, gambar titik 1, titik 5, dan 1.6.
pertama itu adalah mengetahui bentuk dasar dari objek yang digambar. Jadi sebelum kita menggambar itu kita harus tahu apa objek yang harus kita gambar. Kemudian masuk kita kedua, mengetahui bagian-bagian objek. Kemudian yang pertama itu misalnya objek kepala, mana badan, mana kaki-kakinya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun atau menyambung bagian per bagian yang menjadi gambar yang utuh. Kemudian masuk ke poin yang keempat adalah memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih ataupun berwarna. Biasanya dimensi gelap terang hitam putih itu teknik yang dilakukan adalah dengan cara mengarsir. Kalau dia berwarna memberikan cat atau pensil warna. Kemudian masuk kita ke poin kelima, yaitu memberikan untuk latar belakang. Nah, boleh kita berikan latar untuk belakang, boleh juga tidak. Tidak semua gambar itu harus memiliki objeknya latar belakangnya. Kemudian masuk ke contoh gambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, berikut ini adalah contoh gambarnya. Yang pertama itu adalah objeknya gambar fauna, yang kedua itu burung dan objeknya gambar fauna, yang ketiga itu gambar flora, objek yang keempat itu flora, yang kelima itu adalah alam benda atau benda, yang keenam juga alam benda, objek-objek yang ada sekitar kita ini. Nah, kemudian lanjut tugas dari saya, yaitu coba kamu gambarkan 3 gambar masing-masing, gambar flora, fauna, dan alam benda. Artinya gambar flora 1, gambar fauna 1, dan gambar alam benda 1. Nah, floranya boleh kamu gambar pohon kelapa, boleh. Faunanya misalnya kamu gambar hewan apa, misalnya gambar kucing. Alam benda itu boleh kamu ambil benda yang ada di sekitar kamu, misalnya kursi, meja, ataupun boleh juga dengan pemandangan. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat, padat, dan akurat ini dapat siswa dan siswi